Jumpa lagi bersama saya Julia Mekarwati. Sorry ya, udah lama nggak buat video. Ya, sebenarnya ada beberapa video, cuma saya belum sempat upload aja ya. Upload. Jadi belum sempat upload. Oke. Nanti di-cut. Di video kali ini saya akan berbagi ya. Membuat guci seperti ini itu saya akan gunakan untuk kamu bisa penggantinya hiasan-hiasan dari kayu-kayu ini. Jika kamu misalnya sebelumnya juga menggunakan kayu-kayu seperti ini, atau kamu bisa duduk-dudukan dari botol-botol atau dari yang kayak kendi-kendi gini, ini juga bisa loh untuk digantikan sebagai buatan dudukan boneka ya, atau ya nggak boneka aja, apalah gitu ya. Kamu misalnya kamu punya hasil karya kamu apa, misalnya kamu bikin bunga-bunga atau apa, kamu bisa naruh hiasannya di atas atau kayak gimana. Saya juga sebelumnya ada saya bikin kayak patung balet ya, balerina ya, patung balerina itu saya taruh di dudukannya di atas kendi ini. Atau kamu bisa juga membuat seperti kayak boneka untuk tradisional ya, yang kayak Jawa-Jawa gitu. Ada kan tarian Jawa yang dulu saya pernah ikut les tarian gitu ya. Saya pernah ikut tari pendet, saya juga pernah ikut tari dancing itu, kayak yang dari Jawa tuh, yang bawa boneka yang duduknya berdirinya di atas kendi. Aduh, namanya apa itu di Jawa tuh, lupa aja. Saya dulu pernah itu, bahkan saya pernah ikut kontes gituan dulu waktu masih kecil, masih SD ya, jadi sekolah dasar gitu ya. Saya pernah masuk dalam kayak klub gitu ya, dia ada klub tari, dari mulai tari pendet Bali, terus tari Jawa yang kita nanti berdiri di atas kendi gitu tuh sambil bawa boneka gitu. Nah, kamu bisa membuat ya boneka-boneka itu nanti berdirinya di atas kendi, itu juga ada gitu. Dan ini yang kali ini yang sedang saya kerjakan adalah membuat guci seperti ini ya. Seperti kamu lihat di video saya sebelumnya, saya sedang mengecat ya guci gitu ya. Kamu bisa buat ini dengan menggunakan clay itu tersendiri, atau kamu bisa menggunakan seperti semen putih, atau kamu bisa menggunakan satu lagi, bukan semen putih, apa ya namanya, aduh lupa banget ya, banyak lupa aja dulu kayaknya. Satu lagi bukan kampung ya, apa kampung sih, bukan semen putih ya. Satu lagi semacam kayak semen tapi bukan semen putih, jadi kalau dia diaduk warnanya nggak terlalu putih ya, apa gitu namanya, pokoknya bukan semen lah, pokoknya semacam itulah ya gitu. Oh, bisa menggunakan itu. Kalau saya di sini awalnya saya membuat masternya dulu. Masternya ya, memang waktu kita membuat ini kita nggak bisa langsung jadi begitu prosesnya. Jadi waktu itu beberapa kali saya harus coba sampai hasilnya benar-benar saya mendapat yang terbaik gitu. Jadi sudah beberapa kali saya buat, coba gagal ya. Pertama saya buat ini, wah keberatan. Terus kedua saya buat mana ya, coba bentar ya. Aduh, susah. Ini contoh pertama kali saya bikin. Ini yang pertama kali saya bikin ini. Saya menggunakan full semuanya. Saya bikin seperti ini dengan menggunakan stick yang buat kita biasa makan bakmi gitu ya, chopstick gitu ya, kayak sumpit ya. Kadang susah ya gitu. Gitu. Saya coba bikin masternya pertama kali seperti ini. Udah mirip apa ya? Yang anak saya suka makan itu apa sih namanya? Krondok ya, apalah kayak gitulah ya, kayak gitu. Sosis yang digulung-gulung pakai apa gitu, nggak tahu. Terus setelah saya bikin, saya mikir, wah berat banget ya
berat loh, kan ini full ya, semuanya full, berat. Terus saya mikir lagi juga, nanti ini gimana sticknya, nanti ini gimana, seperti itulah gitu ya. Akhirnya lama-lama dicoba sama saya lagi. Saya ulang-ulang berkali-kali untuk membuat masternya, untuk bisa mendapatkan hasil yang benar-benar saya inginkan. Jadi kalau kamu ingin mencobanya, kamu bisa mencobanya walaupun berkali-kali mencobanya, bukan berkali ini. Jadi kamu bisa bereksperimen dengan mencobanya gitu, sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Akhirnya ya saya mendapatkan hasil yang saya mau, ya saya buat yang dalamnya kopong gitu. Dengan dalam yang kopong ini yang nggak ada isinya gitu, jadi lebih ringan, dalamnya bolong ya, kayak gini, walaupun nggak rata pecah gini. Dia akan lebih ringan. Jadi kalau nggak terlalu padat sekali kan, kalau misalnya kamu punya planning mau produksi ya, mau menjual gitu ya, kalau kamu terlalu padat kan berat nanti untuk buat pengirimannya gitu. Jadi harus ada yang dikurangi. Memang sebenarnya padat itu bagus karena lebih solid, tapi kan kalau terlalu berat banget kayak gini juga nggak bagus. Jadi di dalam itu saya menggunakan Play-Doh yang biasa digunakan anak-anak main-main itu. Jadi saya taruh Play-Doh di dalam sininya. Jadi waktu pembuatan pertama itu saya menggunakan Play-Doh. Saya taruh, saya bikin banyak itu. Jadi nanti kalau pas dia sudah jadi, Play-Dohnya dikeluarin, jadi dalamnya kopong. Kamu juga kalau sudah jadi satu yang kamu inginkan, yang pastinya yang polos ya, yang sebelum di emboss begini, kalau kamu udah jadi satu, kamu nggak usah repot-repot bikin lagi satu, enggak. Kamu bisa bikin dari bikin setelah membuat masternya satu, kamu bisa mencetaknya dengan menggunakan mold gitu. Jadi kamu bisa produksi lebih banyak, lebih dari satu gitu. Jadi tanpa buang waktu, satu setiap hari mau bikin boneka, bikin satu setiap hari, enggak seperti itu. Jadi bikin dulu masternya satu, baru ini. Nanti tinggal diwarnain ya seperti biasa, cat putih. Seandainya kamu tidak menggunakan, kamu bisa menggunakan gesso juga kalau misalnya itu, apalagi kalau semen putih yang kamu gunakan, atau satu lagi apa tuh ya namanya, aduh itu lagi tuh lupa deh, pokoknya semacam kayak semen putih tapi bukan semen putih. Nah itu kamu bisa sebelum pemberian cat kamu bisa gunain gesso, dan nanti kemudian kamu baru cat ya, kasih cat, dan bisa kamu furnish. Habis setelah diwarnain, dan kamu bisa menggunakan furnish. Untuk mengembossnya, saya menggunakan clay yang biasa aja gitu, clay saya gulung-gulung, saya bikin seperti kayak nama atau kayak gini, terserah kamu mungkin apa. Kamu tidak perlu harus selalu maksudnya bukan tidak perlu selalu harus, bisa menggambar yang lain ya, maksudnya dekorasi yang lain, nggak perlu selalu emboss kayak gini, maksudnya nggak bisa menggambar yang lain, nggak hanya emboss saja. Bukan emboss saja, maksudnya apa, kamu bisa menggambar yang lain. Misalnya kamu bisa mendekorasi yang lain dengan bikin kayak batik di sini, atau bikin kayak yang apa ya, kayak India style India gitu, yang dot itu, aduh, yang kayak style yang dot gitu ya, yang titik itu saya lupa lagi, banyak lupanya nih, sorry. Jadi kamu bisa ngedesain ya, atau kreasi yang lain ya, tidak perlu harus yang tulisan yang Chinese style kayak begini ya, nggak harus selalu seperti itu. Kau bisa menggambar batik, kau bisa menggambar dengan bunga-bunga di sininya gitu. Terus kamu bisa juga lambang nama kamu sendiri atau logo dari produk kamu sendiri, kamu juga bisa bikin di sini gitu. Jadi buat menambah hiasan ya, seperti itu. Atau kamu hanya polos saja, hanya memberi warna gitu, nggak masalah juga, bagus juga menurut saya. Jadi untuk membuat master dari guci ini, aduh apa tuh jatuh,
Saya menggunakan lilin ya, lilin yang suka dipakai mainan anak-anak. Kemudian kita menggunakan plastik. Kamu terserah, kamu bisa bikin plastik kayak begini, dibikin kayak kerucut begini, atau kamu nggak usah repot-repot bikin plastik kayak gini, kamu langsung gunain seperti yang contoh kayak begini ya, kayak macam-macam gini, kamu tempel sama Play-Doh aja di sini juga bisa ya, terserah ya. Itu. Tapi kalau saya menggunakan plastik karena nanti saya akan membutuhkan ini di dalam sini untuk jepitan seperti ini. Kenapa saya gunain ini? Ini adalah fungsinya nanti untuk saya untuk ini. Tuh, lubang ini. Jadi kamu harus menggunakan yang bentuknya plastik. Saya jangan menggunakan yang bentuknya seperti yang kayu-kayu begini pada saat pembuatan, karena nanti pada saat kering susah dicabutnya. Seperti ini, nempel dia. Jadi gunakan yang plastik. Kamu bisa balurin minyak apa supaya dia bisa lepas nanti. Seperti ini kan, nanti fungsinya dia akan jadi lubang seperti ini. Jadi lubang ini. Jadi kamu bisa membuat ya dari plastik kayak model kerucut es krim begini, atau kamu bisa menggunakan plastik apa aja yang bentuknya kayak stick kayak begini. Terus kemudian kamu balutin sama Play-Doh, bikin kayak macam kayak gini ya, kayak lontong gini ya. Lontong ya, pokoknya macam seperti inilah gitu. Ini adalah bagian dalamnya nanti, bagian dalamnya dia ya. Nanti berapa banyak jumlahnya dough yang kamu gunakan itu tergantung kamu mau mempunyai ruangnya lebih dalam, lebih kosong atau gimana. Dan juga jangan ini banyak, nanti claynya sedikit, nanti tipis, akhirnya bolong. Jadi kamu seperti ini, bikin yang rata, dia punya ini, ya, bikin yang rata seperti ini contoh. Kemudian kita gunakan clay. Setelah kamu udah bikin ini ya, kita gunakan clay. Maksudnya kita ambil clay. Kamu gak usah ya, kalau kamu mau rolling juga nggak apa-apa. Kita ambil contoh ini ya. Saya akan taruh ini di sini. Kemudian bagian sebelah sini kita tarik agak sampai dia ke sini ya, sampai dia, nah gitu, pas dia mentok di sininya ya. Kemudian kamu tutup misalnya. Ini ambil yang gede deh, sorry. Ini aja yang gede, ini kurang claynya. Ini kamu lapirin claynya di sini, lapisin biar rapi. Oh, kamu membuat kerucut seperti ini, dia lubang ininya akan lebih rapi ya nanti hasilnya. Atau kamu menggunakan yang pokok yang rapi lagi. Kemudian kamu rapikan, kemudian dirapin. Kurang ya.
Oke, kalau kamu bertanya kenapa bisa serapi ini, jadi prosesnya nggak satu kali bikin ya. Kamu diamkan dia sampai kering. Diamin dia sampai kering. Cari tempat yang sekiranya yang bisa di stand up begini ya. Kamu taruh di mana? Contoh kita taruh di sini. Ini kan stand up. Cari tempat yang sekiranya bisa diberdirikan. Jadi dia enggak dia tetap dia punya lubang ininya juga ininya gitu. Kamu diamkan dia sampai kering. Ya. Sesudah dia kering, nanti kalau dia sudah kering, ini kan bisa dilepas, nanti dicabut. Ini juga dicabut nanti. Nanti kamu amplas. Nanti kalau dia sudah kering, misalnya ini sudah kering ya, misalnya ini udah kering, kayak bikinnya harus bagus dari awal. Misalnya ini udah kering, ini kita cabut, ini juga kita cabut. Nah, seperti ini kan hasilnya. Nanti kamu amplas dia, rapihin. Nanti kalau masih ada yang kosong di sini, kamu timpa lagi. Kalau seandainya dia masih berbentuknya belum bulat banget seperti ini, karena dia sudah kering dengan karena dia sudah kering, walaupun kamu lihat di sini masih ada ini, nanti kamu bisa timpa lagi sama clay. Jadi pengerjaannya 2 kali. Timpa lagi sampai kamu mendapatkan hasil yang benar-benar bulat. Dan sudah itu kamu rapikan sebelah sininya, kamu amplas juga, dan seperti ini. Dan kamu bikin masternya yang benar-benar rapi. Nanti kamu bisa sesudah rapi, kamu bisa mencetaknya dengan menggunakan mold, menggunakan ini apa ini namanya pun sorry kok gua. Jadi nanti kalau kamu sudah jadi masternya sudah kering, dan ini pun nanti setelah kering bisa dicopot nih. Dia punya doughnya ini bisa dicopot, bisa dilepas. Jadi kamu tidak perlu setiap kali mau mengerjakan boneka kamu bikin satu lagi.